Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, penuh semangat, dan penuh senyuman. Apa kabar semua sahabatku hari ini? Dari mana saja asalnya nih? Apakah dari Aceh, Padang, Palembang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Banjarmasin, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Brunei, dan Singapura? Wah, luar biasa sekali kalau banyak dari sahabat lansia yang setia menonton dari berbagai penjuru dunia. Kalau boleh tahu, usia sahabat sekarang sudah berapa tahun? Apakah 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, atau bahkan lebih dari 75 tahun? Subhanallah, semoga dengan bertambahnya usia, Allah senantiasa menambahkan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan di setiap langkah hidup sahabat semua. Kami dari channel Lansia Sehat ingin menanyakan kabar sahabat semua. Bagaimana kondisi tubuh hari ini? Apakah sendi terasa ringan? Apakah pencernaan lancar? Apakah tidur tadi malam cukup nyenyak? Kami sungguh berharap sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat, dan penuh optimisme menjalani hari. Namun jika ada yang sedang sakit, kami doakan semoga lekas diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang mustahil baginya. Dan kesembuhan bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, termasuk dari tanaman alami yang Allah tumbuhkan di sekitar kita, seperti daun kelor yang akan kita bahas hari ini. Di usia 65 tahun ke atas, berbagai perubahan terjadi pada tubuh kita. Mulai dari kekuatan otot yang mulai berkurang, tulang yang semakin rapuh, daya tahan tubuh yang tidak sekuat dulu, bahkan fungsi organ dalam yang mulai melambat. Tak jarang sahabat kita yang mulai mengeluhkan mudah lelah, cepat lupa, nyeri sendi, darah tinggi, hingga gangguan pencernaan. Semua ini adalah hal yang wajar, tapi bukan berarti tidak bisa kita antisipasi. Nah, kabar baiknya, Allah sudah menciptakan berbagai tanaman yang bisa membantu kita menjaga kesehatan di usia senja. Salah satu yang sangat luar biasa adalah daun kelor. Tanaman ini kecil, tetapi manfaatnya sangat besar. Sampai-sampai banyak dokter menyebutnya sebagai pohon keajaiban atau miracle tree. Karena kandungan dan khasiatnya begitu lengkap dan bermanfaat untuk tubuh manusia, khususnya bagi para lansia. Sahabat Lansia Sehat, dalam video kali ini, kita akan membahas tuntas tentang manfaat daun kelor untuk kesehatan lansia usia 65 tahun ke atas, berdasarkan pandangan medis dari para dokter dan ilmuwan. Kita juga akan melihat apa saja kandungan hebat dari daun kelor yang menjadikannya begitu istimewa. Lalu kita akan mengulas satu persatu manfaat kesehatannya, bagaimana cara konsumsi yang aman dan praktis, dan di bagian akhir, kita akan simak testimoni nyata dari para lansia yang sudah rutin mengonsumsi daun kelor dan merasakan langsung manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Semuanya akan kita bahas dalam 5 bab lengkap dan saling terhubung. Di bab pertama ini, kita buka dengan semangat dan semoga menjadi awal dari perubahan gaya hidup sahabat semua ke arah yang lebih sehat. Di bab kedua nanti, kita akan mulai menggali kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam daun kelor, seperti apa vitamin dan mineralnya, apa saja zat antioksidannya, dan bagaimana semua itu berperan menjaga tubuh kita tetap sehat meski usia bertambah. Sebelum kita lanjut, mari bersama-sama kita panjatkan doa agar hari ini, seluruh sahabat channel Lansia Sehat diberi kekuatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan dalam menjalani aktivitas, dan diberi umur panjang yang berkah. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang ya. Semoga video ini bisa menjadi sumber ilmu dan inspirasi bagi kehidupan sehat sahabat semua. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya yang khusus kami buat untuk sahabat lansia tercinta. Channel ini hadir sebagai bentuk cinta kami untuk para orang tua, kakek nenek, dan seluruh sahabat usia emas yang ingin tetap sehat, aktif, dan bahagia di masa tua. Kami percaya bahwa usia bukan penghalang untuk hidup produktif. Justru di usia 60, 65, 70 tahun ke atas, kita sedang berada di masa yang sangat berharga. Masa untuk menikmati hasil jerih payah, masa untuk mendekat pada keluarga dan Sang Pencipta, dan masa untuk menjaga tubuh agar tetap bugar dan berguna. Dan salah satu cara menjaga tubuh itu adalah dengan mengenal tanaman-tanaman alami yang sudah Allah sediakan. Kelor ini contohnya. Tidak hanya bisa tumbuh di pekarangan rumah, tapi juga mudah diolah dan aman untuk tubuh lansia. Bahkan, kalau kita gali lebih dalam, daun kelor ini mengandung vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk, kalsium 4 kali lebih banyak dari susu, zat besi 3 kali lebih tinggi dari bayam, dan banyak lagi. Maka tidak heran,
Jika berbagai dokter dan peneliti dari dalam dan luar negeri kini mulai merekomendasikan daun kelor sebagai bagian dari gaya hidup sehat, terutama untuk para lansia yang ingin menjaga tekanan darah, menyehatkan tulang, memperkuat daya tahan tubuh, dan mencegah penyakit kronis yang sering datang di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita gunakan kesempatan kali ini untuk membuka wawasan kita bersama. Kita gali satu persatu manfaat daun kelor yang luar biasa. Kita cari tahu apa kata dokter, apa kata para lansia yang sudah membuktikannya, dan yang paling penting, kita cari cara bagaimana bisa mulai mengonsumsinya dengan aman di rumah sendiri, tanpa takut efek samping. Jangan lupa siapkan buku catatan atau ponsel untuk mencatat hal-hal penting. Karena ilmu yang baik itu adalah ilmu yang dicatat dan diamalkan. Kalau sahabat merasa informasi dalam video ini bermanfaat, bantu juga bagikan ke anak, cucu, atau teman-teman lansia lainnya, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapat manfaatnya. Mari kita buka lembaran baru dalam hidup sehat bersama daun kelor. Setelah bab ini, kita akan lanjutkan ke bab 2, yang secara khusus akan membedah kandungan lengkap dalam daun kelor menurut dokter dan dunia medis. Kita akan bahas apa saja yang terkandung dalam setiap helai daun kecil itu, dan bagaimana kandungan tersebut bekerja menjaga kesehatan tubuh kita. Sampai jumpa di bab 2. Semoga sahabat semua tetap semangat menyimak hingga akhir. Bab 2. Kandungan gizi daun kelor yang kaya dan menakjubkan menurut dunia medis. Setelah kita membuka bab pertama dengan semangat dan harapan untuk hidup sehat di usia 65 tahun ke atas, kini kita lanjutkan pembahasan menuju inti yang sangat penting, yaitu kandungan nutrisi dalam daun kelor. Tanaman mungil yang sering tumbuh di pekarangan rumah ini ternyata menyimpan harta karun kesehatan yang luar biasa. Bahkan banyak peneliti menyebut daun kelor sebagai superfood atau makanan super alami karena kekayaan nutrisinya yang sangat lengkap. Kandungan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan para lansia, terutama usia 65 tahun ke atas yang rentan mengalami penurunan fungsi tubuh secara alami. 1. Vitamin dalam daun kelor, penopang kekebalan tubuh lansia. Mari kita mulai dari kelompok vitamin. A. Vitamin A. Daun kelor mengandung vitamin A dalam bentuk beta-karoten yang sangat tinggi. Kandungan ini sangat penting untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan fungsi imun tubuh. Lansia sangat rentan mengalami penurunan penglihatan, dan kekurangan vitamin A bisa mempercepat degenerasi makula. Menurut data dari US Department of Agriculture, USDA, 100 gram daun kelor segar mengandung sekitar 6.780 IU vitamin A, jumlah yang sangat mencukupi kebutuhan harian. Ini jauh lebih tinggi dari wortel yang dikenal sebagai sumber vitamin A. B. Vitamin C. Vitamin C dalam daun kelor sangat berperan sebagai antioksidan kuat, melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Ini sangat penting bagi lansia karena radikal bebas seringkali mempercepat proses penuaan, menyebabkan peradangan, bahkan mempercepat munculnya penyakit degeneratif seperti jantung dan kanker. Daun kelor mengandung 220 mg vitamin C per 100 gram, yang bahkan lebih tinggi dari jeruk, buah yang selama ini jadi simbol vitamin C. Ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh lansia agar tidak mudah terserang flu, batuk, atau infeksi lainnya. C. Vitamin E. Vitamin E dikenal sebagai pelindung sel tubuh. Daun kelor mengandung vitamin ini dalam bentuk tocopherol, yang mampu melindungi kulit, memperlambat penuaan, dan menjaga kesehatan pembuluh darah. Cocok sekali untuk lansia yang ingin menjaga kesehatan kulitnya dan sirkulasi darah tetap lancar. 2. Mineral penting dalam daun kelor, pendukung fungsi tulang dan organ vital. A. Kalsium. Kalsium adalah mineral yang sangat krusial bagi lansia, karena tulang pada usia 65 tahun ke atas mulai kehilangan kepadatannya. Daun kelor mengandung 4 kali lebih banyak kalsium daripada susu sapi. Dalam 100 gram daun kelor, terdapat sekitar 440 mg kalsium yang bisa sangat membantu mencegah osteoporosis, nyeri sendi, hingga kram otot. B. Zat besi. Zat besi dalam daun kelor sangat bermanfaat untuk mencegah anemia, yang sering dialami oleh lansia akibat kurangnya produksi sel darah merah. Kandungan zat besi daun kelor bahkan 3 kali lebih banyak daripada bayam. Ini membantu menjaga energi dan kebugaran tubuh lansia sepanjang hari. C. Magnesium dan kalium. Magnesium membantu relaksasi otot dan saraf, serta sangat penting untuk kesehatan jantung dan kualitas tidur. Kalium berperan dalam menjaga tekanan darah tetap stabil dan mendukung fungsi ginjal. Kedua mineral ini tersedia dalam jumlah melimpah di daun kelor dan sangat dibutuhkan tubuh di usia lanjut. 3. Asam amino esensial, bangunan dasar sel tubuh. Tubuh manusia tidak bisa memproduksi asam amino esensial secara mandiri.
Oleh karena itu, harus diperoleh dari makanan. Daun kelor mengandung 9 jenis asam amino esensial lengkap, termasuk leusin, isoleusin, lisin, valin, dan triptofan. Asam amino ini penting untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, meningkatkan massa otot, menjaga kekuatan jaringan otot, mendukung produksi hormon dan enzim. Bagi lansia, menjaga massa otot sangat penting agar tetap kuat, tidak mudah jatuh, dan mampu beraktivitas mandiri. 4. Antioksidan dan senyawa fitokimia dalam daun kelor. A. Quercetin. Quercetin adalah antioksidan kuat yang dikenal dapat menurunkan tekanan darah, melindungi jantung, dan mengurangi peradangan. Penelitian dari Journal of Hypertension menunjukkan bahwa konsumsi makanan tinggi quercetin membantu mengontrol tekanan darah secara signifikan pada pasien hipertensi ringan. B. Camphorol. Senyawa ini bersifat anti-kanker, anti-inflamasi, dan mencegah kerusakan sel. Dalam studi laboratorium, camphorol mampu menghambat pertumbuhan beberapa jenis sel kanker. Untuk lansia, ini menjadi pencegahan jangka panjang terhadap penyakit kronis. C. Chlorogenic acid. Ini adalah senyawa yang dikenal juga terdapat dalam kopi, yang mampu menurunkan kadar gula darah, cocok untuk lansia yang memiliki risiko atau sudah mengalami diabetes. D. Glukosinolat dan isothiocyanate. Keduanya dikenal memiliki kemampuan untuk mendetoksifikasi hati, mencegah peradangan, dan menjaga keseimbangan sistem imun. Sangat penting bagi lansia untuk menjaga hati tetap sehat karena proses metabolisme dan pembersihan racun mulai melambat di usia lanjut. 5. Serat alami. Lancarkan pencernaan dan turunkan kolesterol. Daun kelor juga kaya serat, yang berperan besar dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Serat membantu mencegah sembelit, menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Pencernaan yang sehat sangat penting bagi lansia. Dengan konsumsi daun kelor secara rutin, lansia bisa merasakan bab yang lebih lancar, perut lebih nyaman, nafsu makan meningkat, risiko hemoroid menurun. 6. Kandungan lain yang mendukung fungsi otak dan mental lansia. A. Omega 3 dan omega 6 dalam jumlah alami. Walau dalam jumlah sedang, daun kelor mengandung asam lemak baik seperti omega 3 yang membantu fungsi otak, meningkatkan daya ingat, dan menurunkan risiko demensia atau kepikunan. B. Triptofan. Asam amino ini membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang membuat mood lebih stabil, tidur lebih nyenyak, dan mengurangi kecemasan. Ini sangat membantu para lansia yang mengalami gangguan tidur atau perasaan gelisah. 7. Apa kata dokter? Banyak dokter di Indonesia dan dunia kini mulai merekomendasikan daun kelor untuk dikonsumsi rutin oleh lansia. Dalam seminar gizi yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia, disebutkan bahwa kelor bisa menjadi pelengkap gizi harian yang murah, mudah didapat, dan aman. Dr. Irfan S., SPGK mengatakan, daun kelor bisa menjadi tambahan nutrisi yang sangat baik untuk lansia. Saya menyarankan pasien-pasien saya yang berusia 60 tahun ke atas untuk mengonsumsi 1-2 sendok teh bubuk kelor per hari, atau seduhan teh kelor. Kandungan zat gizinya mendukung tulang, imun, dan daya ingat. 8. Kelor lebih baik dari suplemen? Menariknya, banyak ahli menyebut bahwa daun kelor lebih baik dari suplemen sintetis, karena nutrisinya alami, mudah diserap tubuh, dan tidak menimbulkan efek samping jika dikonsumsi dalam batas wajar. Bahkan Organisasi Pangan Dunia, FAO, mencatat kelor sebagai salah satu tanaman bergizi tinggi yang layak dikembangkan di negara-negara berkembang untuk melawan malnutrisi, terutama pada lansia dan anak-anak. Kesimpulan bab 2. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah melihat semua kandungan daun kelor yang begitu lengkap, kita semakin paham bahwa tanaman ini bukan sembarang sayur. Ia adalah sumber nutrisi alami yang sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan tubuh lansia usia 65 tahun ke atas. Dengan vitamin lengkap, mineral penting, asam amino esensial, antioksidan kuat, serta senyawa pelindung tubuh, daun kelor bisa menjadi suplemen alami tanpa bahan kimia yang berbahaya. Namun perlu diingat, meski kandungannya luar biasa, cara konsumsinya juga perlu diperhatikan. Dan inilah yang akan kita bahas secara lebih rinci di bab 3, yaitu tentang manfaat langsung daun kelor bagi tubuh lansia, dari jantung, tulang, otak, hingga kulit. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Dan semoga informasi ini menambah wawasan serta semangat sahabat semua untuk hidup lebih sehat alami. Bab 3. 9 manfaat kesehatan daun kelor yang sangat penting untuk lansia 65 tahun.
Setelah kita membahas betapa lengkap dan luar biasanya kandungan gizi daun kelor di bab sebelumnya, kini tiba saatnya kita memahami bagaimana kandungan tersebut benar-benar bekerja di dalam tubuh, terutama pada usia lansia 65 tahun ke atas. Kandungan nutrisi yang tinggi dalam daun kelor bukan hanya sekadar data angka, melainkan benar-benar bisa mengubah kualitas kesehatan jika dikonsumsi dengan tepat. Dalam bab ini, kita akan membahas 9 manfaat utama daun kelor untuk para lansia. Setiap manfaat akan dijelaskan secara rinci berdasarkan fungsi tubuh yang sering mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Yuk, kita mulai dari yang paling banyak dirasakan oleh lansia. 1. Menurunkan tekanan darah tinggi secara alami. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu masalah paling umum pada lansia, termasuk usia 65 tahun ke atas. Tekanan darah yang tidak terkontrol bisa menyebabkan komplikasi serius seperti stroke, serangan jantung, hingga kerusakan ginjal. Daun kelor mengandung senyawa alami bernama quercetin dan kalium. Kedua senyawa ini bekerja menurunkan tekanan darah melalui dua cara. Quercetin memiliki efek vasodilator, yaitu memperlebar pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kalium membantu menetralkan efek natrium, garam, dalam tubuh, yang merupakan salah satu penyebab utama naiknya tekanan darah. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Journal of Hypertension, disebutkan bahwa konsumsi rutin daun kelor mampu menurunkan tekanan darah sistolik hingga 11 mmHg dalam waktu 4 minggu. Artinya, dengan mengonsumsi teh daun kelor secara rutin setiap pagi dan sore, sahabat lansia bisa menjaga tekanan darah tetap stabil tanpa harus selalu bergantung pada obat kimia. 2. Meningkatkan kesehatan dan kepadatan tulang. Memasuki usia 65 tahun ke atas, kepadatan tulang mulai menurun drastis. Inilah yang menyebabkan banyak lansia mengalami nyeri sendi, postur bungkuk, hingga tulang rapuh yang mudah patah. Kekurangan kalsium, magnesium, dan vitamin K menjadi pemicunya. Kabar baiknya, daun kelor mengandung kalsium 4 kali lebih banyak dari susu, magnesium tinggi, serta senyawa isothiocyanate yang membantu mengurangi peradangan pada sendi. Sahabat channel Lansia Sehat yang mengalami osteoporosis ringan bisa mencoba mengonsumsi rebusan daun kelor atau menambahkan kelor ke dalam sayuran bening. Dalam waktu 2-3 bulan, banyak yang mulai merasakan sendi lebih ringan dan tulang tidak mudah nyeri saat berjalan atau duduk terlalu lama. 3. Meningkatkan daya ingat dan mencegah kepikunan. Demensia. Salah satu ketakutan terbesar para lansia adalah lupa atau pikun, yang dalam istilah medis dikenal sebagai demensia. Gangguan ini berkaitan dengan penurunan fungsi otak, terutama memori dan fokus. Penyebabnya antara lain stres oksidatif, peradangan saraf otak, dan sirkulasi darah ke otak yang kurang lancar. Nah, daun kelor mengandung antioksidan kuat seperti vitamin C, E, dan flavonoid yang bisa melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Selain itu, kandungan asam amino triptofan dan omega-3 dalam daun kelor mendukung produksi hormon serotonin dan melatonin yang sangat penting untuk suasana hati dan kualitas tidur. Penelitian dari Department of Pharmacology, India, menunjukkan bahwa tikus uji coba yang diberi ekstrak daun kelor mengalami peningkatan fungsi memori hingga 25% dibandingkan kelompok yang tidak mengonsumsi kelor. Bagi lansia, konsumsi kelor secara rutin bisa menunda bahkan mencegah penurunan fungsi otak, sehingga tetap bisa mengingat nama cucu, arah rumah, atau agenda harian dengan baik. 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah infeksi. Sistem imun tubuh manusia akan menurun secara alami setelah usia 60 tahun. Itu sebabnya banyak lansia yang mudah flu, batuk, infeksi kulit, hingga sembuh lebih lama dari biasanya. Daun kelor mengandung vitamin C tinggi, zat besi, serta fitonutrien seperti beta-karoten dan polifenol, yang semuanya berperan meningkatkan kerja sel-sel imun seperti sel darah putih dan limfosit. Rutin mengonsumsi kelor bisa membantu tubuh lansia lebih kuat melawan virus, bakteri, dan racun dari makanan. Beberapa dokter bahkan menyarankan lansia dengan daya tahan tubuh lemah untuk minum teh kelor hangat setiap malam untuk menjaga sistem kekebalan tetap aktif. 5. Menurunkan gula darah dan menstabilkan kadar glukosa. Banyak lansia mengalami diabetes tipe 2, atau setidaknya prediabetes. Ini sangat umum terjadi karena metabolisme tubuh melambat dan hormon insulin tidak lagi bekerja optimal. Kandungan chlorogenic acid dalam daun kelor terbukti bisa menghambat penyerapan gula di usus dan meningkatkan sensitivitas insulin. Artinya, kadar gula darah bisa dikontrol tanpa efek samping. Dalam sebuah studi di International Journal of Food Sciences and Nutrition, konsumsi 7 gram bubuk daun kelor per hari mampu menurunkan kadar gula darah puasa secara signifikan dalam waktu 3 minggu.
6. Membantu menurunkan kolesterol dan melindungi jantung. Kolesterol tinggi adalah penyebab utama penyumbatan pembuluh darah dan serangan jantung. Lansia sangat rentan mengalaminya karena metabolisme lemak mulai terganggu. Daun kelor memiliki kandungan serat larut yang dapat mengikat kolesterol jahat, LDL, dalam usus dan mendorongnya keluar dari tubuh. Kandungan kamferol dan quercetin juga memperkuat dinding pembuluh darah dan menurunkan risiko penyumbatan. Jadi, bagi lansia yang ingin menjaga kesehatan jantung, cukup minum rebusan daun kelor tanpa gula 2 kali sehari secara teratur. 7. Menjaga kesehatan pencernaan dan mencegah sembelit. Masalah sembelit seringkali menjadi keluhan rutin lansia. Kurangnya serat, minum air yang sedikit, serta pergerakan usus yang melambat bisa membuat buang air besar menjadi tidak lancar. Daun kelor kaya akan serat alami, serta memiliki efek laksatif ringan yang aman bagi lansia. Serat ini berfungsi untuk merangsang gerakan usus, menyeimbangkan bakteri baik di dalam usus, mengurangi gas dan perut kembung. Cukup menambahkan 1 sendok makan daun kelor cincang ke dalam sup, sayur bayam, atau air hangat dapat membuat pencernaan lebih sehat dan lancar. 8. Menjaga kesehatan mata dan kulit lansia. Vitamin A dalam daun kelor sangat tinggi dan bermanfaat untuk menjaga kesehatan retina, mencegah rabun senja, serta mengurangi kekeringan pada mata. Ini sangat penting karena banyak lansia mengalami penurunan penglihatan akibat usia. Selain itu, vitamin E dan beta-karoten juga melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar UV dan penuaan dini. Kulit jadi lebih lembab, tidak mudah keriput, dan tetap cerah alami meski usia terus bertambah. 9. Membantu tidur lebih nyenyak dan mengurangi kecemasan. Lansia seringkali mengalami kesulitan tidur atau tidur tidak nyenyak. Hal ini bisa disebabkan oleh hormon yang tidak seimbang atau stres ringan yang menumpuk. Daun kelor mengandung triptofan, yang diubah tubuh menjadi serotonin dan melatonin, 2 hormon penting untuk tidur dan suasana hati. Banyak lansia yang rutin minum teh daun kelor hangat di malam hari mengaku tidurnya menjadi lebih nyenyak, dan saat bangun tubuh terasa segar. Mengubah daun sederhana menjadi solusi kesehatan usia 65 tahun. Sahabat channel Lansia Sehat, dari 9 manfaat utama yang kita bahas di atas, kita bisa melihat betapa luar biasanya daun kelor dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Tanaman kecil ini punya kekuatan besar untuk membantu tubuh tetap bugar, pikiran tetap tajam, dan hati tetap tenang. Namun perlu diingat, manfaat-manfaat ini tidak akan terasa jika tidak dibarengi dengan pola hidup sehat dan konsumsi yang teratur. Kelor bukan obat ajaib, tapi bila rutin dikonsumsi, ia bisa menjadi penjaga tubuh alami yang luar biasa. Di bab selanjutnya, kita akan bahas cara mengonsumsi daun kelor yang aman, praktis, dan efektif untuk lansia, termasuk dalam bentuk teh, rebusan, sayuran, hingga kapsul. Kita juga akan bahas pantangan dan dosis ideal agar manfaatnya benar-benar terasa dan tidak berlebihan. Sampai jumpa di bab keempat. Bab 4. Cara konsumsi daun kelor yang aman, praktis, dan berkhasiat untuk lansia. Setelah mengenal manfaat daun kelor yang begitu luas dan mengagumkan di bab sebelumnya, tentu muncul pertanyaan besar di benak sahabat channel Lansia Sehat. Kalau begitu, bagaimana cara terbaik mengonsumsi daun kelor ini agar benar-benar memberikan khasiat bagi tubuh? Nah, pertanyaan inilah yang akan kita bahas tuntas di bab ini. Daun kelor bisa diolah dan dikonsumsi dalam berbagai bentuk, mulai dari bentuk segar, kapsul, bubuk, hingga teh seduh. Tapi yang paling penting bukan hanya cara olahnya, melainkan bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi tubuh lansia, agar aman, efektif, dan tidak menimbulkan gangguan pencernaan atau reaksi tidak diinginkan. Mari kita pelajari bersama cara-cara konsumsi yang tepat, termasuk panduan dari dokter, agar daun kelor benar-benar menjadi sahabat kesehatan di usia 65 tahun ke atas. 1. Konsumsi daun kelor segar sebagai sayuran harian. Cara pertama dan paling alami adalah dengan mengonsumsi daun kelor segar sebagai bagian dari sayuran sehari-hari. Daun kelor bisa diolah seperti sayur bayam, bening, tumis, atau dicampur ke dalam sup. Langkah-langkah. Ambil daun kelor muda yang masih segar. Cuci bersih menggunakan air mengalir. Rebus sebentar saja, sekitar 1-2 menit, agar kandungan vitaminnya tidak hilang. Campurkan ke dalam sup ayam, sayur bening, atau tumis tahu. Porsi harian yang aman, sekitar 1/2 hingga 1 mangkuk kecil per hari. Dokter gizi menyarankan agar pengolahan kelor tidak menggunakan terlalu banyak minyak atau santan, agar kandungan nutrisinya tidak berkurang dan tetap ringan untuk pencernaan lansia. 2 teh daun kelor, praktis dan nyaman untuk lansia.
Teh daun kelor menjadi salah satu cara paling populer dan mudah untuk dikonsumsi, terutama oleh lansia yang sulit mengunyah sayur atau sudah memiliki gangguan pencernaan. Cara membuat teh kelor. Ambil 1-2 sendok makan daun kelor kering. Masukkan ke dalam gelas atau cangkir. Seduh dengan air panas 250 ml. Diamkan selama 5-7 menit. Bisa ditambahkan perasan jeruk nipis untuk rasa segar. Minum 1-2 cangkir per hari, pagi dan malam, dapat membantu menjaga tekanan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menenangkan pikiran menjelang tidur. Teh ini tidak mengandung kafein, sehingga aman bagi jantung dan tidak mengganggu tidur malam. 3 bubuk daun kelor, solusi praktis dan serbaguna. Bagi lansia yang sibuk atau sulit memasak, bubuk daun kelor adalah alternatif yang mudah disimpan dan digunakan. Bubuk ini dibuat dari daun kelor yang dikeringkan dan ditumbuk halus. Cara penggunaan. Tambahkan 1 sendok teh bubuk daun kelor ke dalam jus buah, air hangat, atau nasi. Bisa juga dicampur ke dalam smoothies atau adonan roti. Kelebihannya adalah tidak cepat basi. Bisa digunakan sedikit demi sedikit. Cocok bagi lansia yang tidak suka rasa pahit dari rebusan kelor. Dosis harian yang direkomendasikan dokter, 1-2 gram per hari, sekitar 1/2 sendok teh kecil. 4 kapsul atau tablet daun kelor, untuk lansia dengan mobilitas rendah. Beberapa perusahaan herbal sudah menyediakan kapsul atau tablet dari ekstrak daun kelor, yang bisa menjadi pilihan untuk lansia yang kesulitan mengunyah sayur, tidak suka rasa kelor, ingin dosis yang konsisten dan praktis. Namun, penting untuk memastikan produk yang dipilih terdaftar di BPOM atau lembaga kesehatan resmi, tidak mengandung bahan tambahan berbahaya, telah mendapat rekomendasi dokter atau apoteker. Dosis yang aman, 1 kapsul berisi 250 mg 500 mg per hari. Tidak dianjurkan melebihi 1000 mg tanpa pengawasan medis. 5 waktu terbaik untuk konsumsi daun kelor. Menurut para ahli nutrisi, waktu konsumsi sangat memengaruhi penyerapan gizi dari daun kelor. Berikut waktu yang paling tepat untuk lansia. Pagi hari, sebelum atau setelah sarapan untuk mendapatkan efek energi dan perlindungan harian terhadap radikal bebas. Sore hari, cocok untuk menjaga kestabilan gula darah dan tekanan darah. Malam hari, dalam bentuk teh membantu relaksasi dan memperbaiki kualitas tidur. Hindari mengonsumsi dalam kondisi perut kosong jika lansia memiliki riwayat lambung sensitif. 6 pantangan dan hal yang harus diperhatikan. Meskipun kelor aman dan bermanfaat, ada beberapa kondisi khusus yang perlu diperhatikan agar konsumsinya tetap menyehatkan dan tidak menimbulkan gangguan. A. Hindari konsumsi berlebihan. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan gangguan lambung ringan, mual, diare pada beberapa orang dengan pencernaan sensitif. Batas wajar harian untuk lansia, maksimal 5 gram bubuk kelor atau setara 1 mangkuk daun segar. B. Jangan campur dengan obat penurun gula atau darah tinggi tanpa pantauan dokter. Daun kelor bisa meningkatkan efek obat tersebut, sehingga risiko tekanan darah atau gula terlalu rendah bisa muncul. Jika sahabat lansia sedang mengonsumsi obat diabetes atau hipertensi, konsultasikan dulu ke dokter sebelum meminum teh kelor atau kapsul kelor. C. Perhatikan reaksi tubuh dalam 3 hari pertama. Setiap tubuh bisa bereaksi berbeda. Beberapa lansia merasa pencernaannya lebih lancar, tetapi ada juga yang merasa lebih sering buang air kecil karena efek detoks alami. Jika muncul gejala yang tidak biasa, sebaiknya hentikan sementara dan konsultasikan ke tenaga medis. 7. Kombinasi kelor dengan makanan sehat lainnya. Untuk hasil maksimal, daun kelor bisa dikombinasikan dengan bahan alami lainnya, seperti kelor tempe, menambah asupan protein nabati. Kelor kacang hijau, meningkatkan zat besi dan serat. Kelor jahe, dalam teh membantu memperlancar sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh. Kombinasi ini juga mencegah kebosanan dalam konsumsi kelor dan menjadikan pola makan lansia lebih bervariasi dan bergizi. 8. Tips menanam dan menyimpan daun kelor di rumah. Kelor adalah tanaman yang sangat mudah tumbuh di Indonesia. Sahabat lansia bahkan bisa menanamnya di pot atau pekarangan rumah. Cara menanam sederhana. Siapkan pot besar atau tanah gembur. Tanam batang kelor sepanjang 30-50 cm. Siram 2 kali sehari dan pastikan terkena matahari. Dalam waktu 3-4 minggu, daun bisa mulai dipetik. Daun yang dipetik bisa langsung digunakan, atau dikeringkan dan disimpan untuk stok.
Cara menyimpan. Keringkan daun kelor di tempat teduh dan bersih. Simpan dalam toples kedap udara. Jangan simpan di tempat lembab agar tidak berjamur. Dengan cara ini, sahabat bisa memiliki stok kelor sepanjang tahun, tanpa perlu membeli setiap hari. 9. Apa kata dokter tentang konsumsi daun kelor? Berikut beberapa pandangan dari dokter dan ahli gizi mengenai cara konsumsi kelor untuk lansia. Dr. Lestari Nugroho, SPGK, spesialis gizi klinik. Saya menganjurkan konsumsi daun kelor dalam bentuk teh atau sayur bening untuk lansia usia 60 tahun ke atas. Manfaatnya sangat besar, dan asalkan tidak dikonsumsi berlebihan, kelor sangat aman. Dr. Hermawan Yusuf, MKes. Satu hal yang penting dari konsumsi kelor adalah konsistensi. Tidak perlu banyak, tapi rutin. Bahkan 1 gelas teh kelor per hari bisa memberi efek luar biasa pada imunitas dan tekanan darah. Sahabat channel Lansia Sehat, di usia 65 tahun ke atas, merawat tubuh tidak harus mahal dan rumit. Cukup dengan tanaman kelor dari pekarangan sendiri, sahabat bisa menjaga jantung, otak, tulang, dan seluruh tubuh tetap sehat. Kuncinya ada pada rutin, tidak berlebihan, dan memilih bentuk konsumsi yang paling nyaman dan sesuai kondisi tubuh. Dengan mengikuti panduan yang telah dibahas, insya Allah sahabat bisa mulai mendapatkan manfaat besar dari kelor tanpa perlu khawatir efek samping. Di bab terakhir nanti, kita akan mendengar testimoni nyata dari para lansia yang sudah rutin mengonsumsi kelor dan merasakan manfaatnya secara langsung. Sampai jumpa di bab 5 yang penuh inspirasi dan kisah nyata. Bab 5. Testimoni lansia yang sudah rutin konsumsi daun kelor dan rasakan khasiatnya. Setelah mempelajari bersama apa saja kandungan daun kelor, manfaatnya yang begitu besar bagi tubuh lansia, serta bagaimana cara mengonsumsinya dengan aman dan efektif, kini tibalah kita di bagian yang sangat dinanti, kesaksian nyata dari para lansia sendiri. Karena sebaik-baik teori, tetaplah pengalaman langsung yang paling menggerakkan hati. Dalam bab ini, kita akan mendengar kisah para lansia dari berbagai daerah di Indonesia, mulai dari yang hidup di desa sampai yang tinggal di kota besar, yang rutin mengonsumsi daun kelor, baik sebagai teh, sayuran, ataupun kapsul herbal. Mereka akan bercerita bagaimana tubuh mereka mengalami perubahan, baik dari sisi kekuatan fisik, daya tahan tubuh, kualitas tidur, hingga kondisi mental dan spiritual yang membaik. Kisah-kisah ini diambil dari berbagai sumber wawancara, pengamatan lapangan, hingga laporan dari tim kesehatan masyarakat dan testimoni publik yang dapat dipercaya. Semua ditujukan agar sahabat channel Lansia Sehat bisa mendapat gambaran nyata tentang khasiat kelor dan semakin semangat menjadikannya bagian dari pola hidup sehat. 1. Ibu Ratna, 67 tahun, Semarang, Jawa Tengah. Dulu saya gampang sekali lelah. Jalan sedikit saja sudah ngos-ngosan. Apalagi kalau pagi hari, bangun tidur punggung rasanya berat, seperti habis bawa karung. Tapi sejak saya minum air rebusan kelor setiap malam, alhamdulillah badan jadi lebih ringan. Tidur juga nyenyak. Ibu Ratna mulai mengonsumsi daun kelor setelah disarankan oleh anaknya yang bekerja sebagai perawat. Awalnya hanya mencoba 1 gelas rebusan daun kelor sebelum tidur. Dalam 2 minggu pertama, beliau mulai merasa tidur lebih nyenyak, tidak sering terbangun malam. Sebulan kemudian, keluhannya tentang nyeri sendi dan cepat lelah mulai berkurang. Kini, sudah lebih dari setahun beliau rutin minum teh daun kelor 2 kali sehari dan masih semangat berkebun di belakang rumahnya. 2. Bapak Suparman, 70 tahun, Yogyakarta. Saya ini pensiunan guru olahraga, tapi usia 60-an mulai terasa kaki sering kram dan darah tinggi. Saya coba konsumsi kelor, tiap pagi campur sayur bening. Lama-lama tekanan darah saya jadi stabil. Bapak Suparman dikenal di lingkungannya sebagai sosok aktif. Namun sejak memasuki usia 67 tahun, tekanan darahnya sering naik dan membuatnya harus mengurangi aktivitas. Anak beliau membawakan bubuk kelor dari desa, dan sejak saat itu, ia mulai mencampurnya dalam makanan. Setelah 3 bulan, dokter mengatakan tekanan darahnya jauh lebih stabil. Kini beliau juga menyarankan teman-teman pensiunan untuk mencoba konsumsi kelor dan bahkan membagikan bibitnya secara gratis di masjid sekitar rumah. 3. Ibu Mariani, 65 tahun, Bandung. Saya punya diabetes ringan. Gula darah selalu tinggi. Tapi sejak konsumsi kapsul kelor tiap pagi, hasil cek gula darah saya membaik. Saya lebih tenang, lebih kuat juga badannya. Ibu Mariani sebelumnya rutin konsumsi obat dari dokter untuk mengontrol gula darahnya. Namun ia sering mengalami efek samping ringan seperti perut kembung dan mual. Setelah berkonsultasi ke klinik herbal,
ia mencoba kapsul kelor sebagai suplemen alami. Hasil cek laboratorium menunjukkan perbaikan kadar gula darahnya setelah 1,5 bulan konsumsi rutin. Ia juga mengaku merasa lebih segar saat bangun pagi dan tidak mudah lapar sepanjang hari. 4. Bapak Makmur, 72 tahun, Makassar. Dulu saya gampang lupa. Nama cucu sendiri kadang bisa hilang dari ingatan. Tapi sejak saya minum teh kelor pagi sore, rasanya kepala jadi lebih terang. Saya juga mulai rajin baca lagi. Masalah memori adalah hal yang sering dialami lansia. Bapak Makmur merasakan penurunan daya ingat di usia 70 tahun ke atas. Ia mulai khawatir dengan gejala demensia dan sering merasa cemas. Namun berkat informasi dari grup pengajian lansia, beliau mulai rutin mengonsumsi teh kelor yang dibuat sendiri dari daun yang ditanam di pekarangan. Kini, selain lebih tenang, beliau juga mulai aktif menulis cerita pendek untuk cucunya. 5. Ibu Aminah, 66 tahun, Pekalongan. Saya sering susah bab, kadang bisa 3 hari sekali. Tapi sejak makan sayur kelor 2-3 kali seminggu, pencernaan saya jadi lebih lancar. Perut nggak begah, dan badan terasa enteng. Ibu Aminah mengaku memiliki pola makan yang kurang serat, apalagi setelah tidak lagi aktif bekerja. Ia sering merasa perut tidak nyaman dan malas makan. Setelah dikenalkan dengan sayur bening daun kelor, ia mulai rutin mengonsumsi seminggu 2 kali. Dalam waktu 1 bulan, pencernaannya jadi jauh lebih lancar dan beliau bisa menikmati makanan dengan nafsu makan yang lebih baik. 6. Bapak Yusuf, 74 tahun, Jakarta. Saya ini sudah lama kena kolesterol. Tapi sejak saya minum rebusan daun kelor tiap pagi, kolesterol saya turun. Saya buktikan sendiri waktu cek darah di puskesmas. Bapak Yusuf tinggal bersama anaknya di Jakarta. Ia mengaku sering merasa pusing dan tidak kuat jalan jauh. Setelah mencoba berbagai obat kolesterol, ia mulai mengurangi konsumsi obat dan menggantinya dengan teh kelor setiap pagi. Dokter di puskesmas setempat mengonfirmasi bahwa kadar kolesterol jahat, LDL, menurun signifikan setelah 3 bulan konsumsi. Kini beliau bisa berjalan kaki pagi hari lebih dari 2 km tanpa mengeluh sakit kepala. 7. Ibu Sutarmi, 69 tahun, Blitar. Saya rajin minum teh kelor dan rasanya badan gak gampang sakit. Tetangga pada flu, saya masih segar. Saya percaya kelor bantu imun saya kuat. Ibu Sutarmi memiliki kebiasaan hidup sehat. Ia senang mencoba tanaman herbal dan selalu mencari cara agar tubuh tetap kuat di usia senja. Teh kelor menjadi bagian dari rutinitas paginya. Saat musim hujan, banyak tetangga di sekitar beliau jatuh sakit. Namun beliau tetap sehat dan aktif. Kini ia mengajak kelompok lansia di RT-nya untuk menanam kelor bersama dan rutin membuat minuman herbal. 8. Kesaksian dari Panti Jompo di Cibubur. Di salah satu panti jompo di kawasan Cibubur, tim perawat melakukan program Herbal Week setiap bulan. Dalam program ini, penghuni panti diberikan menu tambahan berupa sayur kelor dan teh kelor selama 7 hari berturut-turut. Menurut laporan dari tim medis, 60% lansia merasa kualitas tidurnya meningkat. 45% melaporkan pencernaan lebih lancar. 30% menyatakan merasa lebih segar di pagi hari. Program ini menjadi program rutin yang diapresiasi oleh keluarga penghuni panti karena dianggap sebagai pendekatan alami dan minim efek samping. 9. Komunitas kelor di Banyumas. Di daerah Banyumas, Jawa Tengah, terdapat komunitas lansia bernama Kelompok Kelor Sehat yang terdiri dari para lansia usia 60 hingga 80 tahun. Mereka bersama-sama menanam kelor, mengolahnya, dan mendistribusikan dalam bentuk teh dan bubuk. Anggota komunitas ini mengaku lebih bersemangat menjalani hari, tidak lagi tergantung pada obat pencahar. Merasa punya tujuan hidup karena aktif berbagi manfaat kelor ke tetangga. Komunitas ini bahkan mendapat perhatian dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan menjadi proyek percontohan nasional untuk program herbal sehat mandiri bagi lansia. Apa yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah ini? Kisah-kisah para lansia di atas membuktikan bahwa manfaat daun kelor bukan sekadar teori, tapi nyata dan bisa dirasakan langsung jika dikonsumsi rutin. Tidak butuh biaya mahal, cukup menanam sendiri di halaman atau membeli dari pasar lokal. Lansia tetap bisa mandiri menjaga kesehatan, bahkan bisa menjadi inspirasi bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Saatnya sahabat membuktikan sendiri. Sahabat channel Lansia Sehat, sudah banyak saudara-saudara kita di usia 65 tahun ke atas yang merasakan manfaat luar biasa dari daun kelor. Dari tubuh yang terasa lebih ringan,
tekanan darah stabil, tidur lebih nyenyak, hingga pikiran lebih tenang dan fokus. Kini saatnya sahabat semua membuktikannya sendiri. Mulailah dari hal sederhana. Menanam kelor di pot atau halaman. Mencoba menyeduh teh kelor 2 kali seminggu. Menambahkan daun kelor ke dalam menu sayuran harian. Lakukan secara konsisten dan perhatikan perubahan yang dirasakan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan tubuh dan konsultasikan ke dokter jika memiliki kondisi kesehatan tertentu. Karena kesehatan bukan datang dari sekali coba, tapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan cinta dan kesabaran. Penutup, saatnya lansia sehat, mandiri, dan bahagia bersama daun kelor. Sahabat channel Lansia Sehat yang penuh semangat dan kasih sayang, tibalah kita di penghujung video ini. Setelah menyimak bersama dari bab 1 hingga bab 5, kita telah berjalan menyusuri satu demi satu bagian penting tentang daun kelor, dari pengantar dan salam hangat, kandungan nutrisinya menurut medis, manfaat yang langsung terasa untuk tubuh lansia, cara mengonsumsi yang aman dan praktis, hingga kesaksian nyata dari para lansia yang merasakan sendiri perubahan besar setelah rutin mengonsumsi daun kelor. Apa yang bisa kita simpulkan? Bahwa daun kelor bukan sekadar tanaman liar di pekarangan rumah. Ia adalah anugerah Tuhan yang penuh khasiat. Kecil bentuknya, namun besar manfaatnya. Sering dianggap remeh, namun sejatinya bisa menjadi pelindung kesehatan tubuh di usia senja. Dan yang paling indah, semua manfaat itu bisa sahabat peroleh tanpa biaya mahal, tanpa ketergantungan obat kimia, tanpa efek samping jika dikonsumsi dengan bijak. Di usia 65 tahun ke atas, kita tidak lagi mengejar harta, jabatan, atau prestise. Kita mengejar ketenangan, keberkahan hidup, dan kesehatan yang memungkinkan kita tetap mandiri, tidak merepotkan anak cucu, dan tetap bisa beribadah dengan khusyuk. Dan daun kelor bisa menjadi salah satu sahabat terbaik untuk mencapai tujuan itu. Sahabat semua, tidak ada kata terlambat untuk memulai hidup sehat. Tanamlah kelor di halaman rumah. Coba buat teh kelor hangat. Tambahkan daun kelor dalam sayur bening hari ini. Ajak pasangan, saudara, atau tetangga untuk mencoba bersama. Karena ketika kita mulai hidup sehat, semangat akan menular. Energi positif akan memancar, dan kita akan menjadi inspirasi bagi generasi di bawah kita. Kami di channel Lansia Sehat akan terus menemani sahabat semua dengan video-video inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan berbagai informasi penting seputar kesehatan alami, tips hidup berkualitas, dan kisah inspiratif lansia dari seluruh penjuru negeri. Akhir kata, kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur yang berkah, dijauhkan dari segala penyakit, dimudahkan dalam setiap urusan, dan senantiasa dikelilingi keluarga yang penuh cinta dan perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia. Salam hangat dari kami di channel Lansia Sehat.